Selamat pagi, salam sehat anak kelas 11. Bapak harap kabarnya baik dan sehat selalu. Pada pagi hari ini, pertemuan kedua kita akan memasuki materi kedua ini dengan judul materi Sifat-sifat Gereja. Gereja sebagai persekutuan orang-orang yang dipanggil dan dihimpun oleh Allah sendiri. Karena itu gereja adalah suatu persekutuan yang khas. Sifat-sifat gereja tentunya mempunyai kaitan dengan makna dan hakikat gereja itu sendiri. Syahadat iman gereja Katolik dirumuskan dalam doa credo atau krede atau doa aku percaya. Dalam rumusan syahadat yang panjang, pada bagian akhir dinyatakan keempat sifat atau ciri gereja Katolik, yaitu 1. Kudus, Katolik, dan Apostolik. Yang pertama, gereja itu satu karena Roh Kudus yang mempersatukan para anggotanya satu sama lain dengan para kepala atau para pimpinan jemaat atau uskup. 2. Gereja itu kudus karena berkat Roh Kudus yang menjiwainya. 3. Gereja itu Katolik menyeluruh karena tersebar di seluruh dunia sehingga mencakup semua. 4. Gereja itu apostolik karena warganya dikatakan anggota umat Allah jika bersatu dengan pusat-pusat gereja yang mengakui diri sebagai tahta para rasul atau apostoli. Gereja yang satu. Menurut ensiklopedi gereja, gereja adalah satu karena bersatu dalam iman, pembaptisan, perayaan Ekaristi, dan pimpinan di seluruh dunia. Kesatuan ini harus dibina, dijaga, dipelihara dalam semangat saling mengampuni dan menghormati. Gereja yang satu adalah gereja yang percaya akan kehendak Allah, sebagaimana tertulis dalam kitab suci bahwa orang-orang beriman kepada Kristus hendaknya berhimpun menjadi umat Allah dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 5-10 dan menjadi satu tubuh dalam kitab 1 Korintus 12 ayat 12. Ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang makna kesatuan gereja. Allah berkenan menghimpun orang-orang yang beriman akan Kristus menjadi umat Allah. Lihat di kitab 1 Petrus 2 ayat 5-10 dan memuat mereka menjadi satu tubuh. Lihat di 1 Korintus 12 ayat 12. Kesatuan gereja pertama-tama adalah kesatuan iman. Lihat di kitab Efesus 4 ayat 3-6 yang mungkin dirumuskan dan diungkapkan secara berbeda-beda. Kristus memang mengangkat Petrus menjadi ketua para rasul supaya kolegialitas para rasul tetap satu dan tidak terbagi. Kristus akan tetap mempersatukan gereja, tetapi dari pihak lain disadari pula bahwa perwujudan konkret harus diperjuangkan dan dikembangkan serta disempurnakan terus-menerus. Kesatuan gereja pertama-tama harus diwujudkan dalam persekutuan konkret antara orang beriman yang hidup bersama dalam satu negeri atau daerah yang sama. Tuntutan zaman dan tantangan masyarakat merupakan dorongan kuat untuk menggalang kesatuan iman dalam menghadapi tugas bersama. Kesatuan gereja terarah kepada kesatuan yang jauh melampaui batas-batas gereja dan terarah kepada kesatuan semua orang yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 22. Ajaran gereja tentang kesatuan gereja. Dalam Gaudium et Spes artikel 1 dikatakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Bapak harapkan bagi anak kelas 11 IIS, anak 11 MIA 1 dan MIA 2 tetap semangat belajar daring atau belajar jarak jauh ini. Selamat pagi dan terima kasih.